Puasa ya, habis ini sudah puasa. Habis ini sudah puasa, jadi persiapan sebelum bulan Ramadan. Nah, hari ini adalah minggu kedua setelah kemarin kita membahas masalah persiapan ya, persiapan kurang lebih ya. Kita jelaskan tentang masalah kurang lebih apa yang akan kita lakukan selama satu semester dan kurang lebih nanti setelah ini apa yang harus kita lakukan, kurang lebihnya gambarannya sudah saya sampaikan minggu kemarin ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan ya beberapa hal berkaitan dengan proses ideasi atau penentuan ide yang mungkin teman-teman beberapa kalau saya lihat ada yang sudah bersemangat gitu ya untuk menentukan idenya apa dan lain sebagainya. Nah, untuk sore ini kita akan membahas secara mendetail ya. Teman-teman saya harapkan banyak yang bertanya karena saya sifatnya sharing aja keilmuan masalah ideasi ini gitu ya. Supaya nanti teman-teman bisa clear apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman ini saya lagi mantengin pengelompokan ya. Sudah alhamdulillah sudah banyak yang terisi gitu ya. Terima kasih teman-teman Mas Rakil ya yang mewakili dan teman-teman sekalian yang sudah membantu saya mengelompokkan. Cuman ini ada sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ada enam tempat kelompok yang masih kosong gitu ya. Jadi kalau ada dua ya kurang lebih ada sekitar harusnya sih kalau total mahasiswa yang ada di BPPL itu 111, maka masih ada kurang sekitar ya tiga lima belasan orang mungkin ya kalau perhitungan saya ya seperti itu. Nah ini monggo silahkan ya yang belum membentuk kelompok silahkan segera membentuk kelompok. Apakah ada di sini yang belum masuk kelompok mungkin? Karena kalau sudah masuk ideasi nanti kelompoknya belum terbentuk akan bingung ya nanti ya. Bentar ya, saya tunggu. Tiga, 40, 46, 5, 8, 4, 9, 101, 92, tambah 7, 99. Kurang lebih ada 99 anak ya yang sudah masukkan Muhammad di grupnya masing-masing. Kalau ada 101 masih ada 111 ya. Masih ada sekitar 12 orang ya. Berarti kurang 12 orang ini. Ada di sini nggak yang 12 orang belum masuk? Ini sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi setelah ini akan saya lock untuk formnya gitu ya. Akan saya lock untuk formnya supaya nanti saya tidak ada perubahan lagi gitu ya dan saya bisa mencatat untuk siapa aja tim dalam satu grupnya seperti itu gitu ya. Jadi mohon diperiksa kembali ini kira-kira sudah ini yang kelompok 16 ini ada yang bagian atas masih kosong ini. Siapa kira-kira kelompok 16 ini ada Divana, Hasbi, Karisma, Erlin dan Adrian. Silahkan itu dicek dulu kurang satu sepertinya ya yang belum diplot. Nah, selesai kuliah ini, harapan saya sudah fix gitu ya, sudah oke. Nanti kita tinggal jalan ya. Terus kemudian untuk bagian pengelompokan ini bisa saya log dan saya jadikan data master saya seperti itu. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk segera disesuaikan, disesuaikan supaya proyek ini bisa atau mungkin teman-teman bisa saling konsolidasi atau mendiskusikan ya untuk tahapan lebih lanjut karena kalau sudah masuk ideasi dan kelompok belum terbentuk ini akan juga susah seperti itu yang pertama dan yang kedua seperti ini teman-teman. Karena ini saya juga tidak mengenal satu-satunya dari kalian ya dan juga saya tidak mungkin untuk eh, apa ya menginterview satu-satunya dari kalian yang kurang siapa, yang belum siapa dan lain sebagainya. Tentu
saya akan memasrahkan sepenuhnya kepada teman-teman, utamanya dipimpin oleh PIC kelas ya, yaitu Mas Ragel, supaya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, seandainya memang nanti ketika perjalanan waktu gitu ya, ternyata ada yang nih yang nggak tahu kenapa gitu ya, nggak nggak masuk klub, nggak masuk kelompok gitu ya, dan baru saja di akhir, maka mohon maaf sekali akan saya anggap untuk mata kuliah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Artinya saya akan gagalkan dan bisa mengambil di semester ganjil pada tahun berikutnya. Seperti itu. Karena saya sendiri selaku dosen pengampu ada target ya yang harus kami sampaikan dan proses yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian supaya semuanya bisa saling memberikan manfaat dan juga desa sendiri bisa menyampaikan dengan baik seperti itu. Jadi harapannya saya nggak tahu tadi ada info dari Mas Ragil juga ada angkatan 2022 ya, 2022, 2021, dan 2020 nih mas-masnya yang angkatan sebelumnya. Silahkan ya dari mas-masnya sebelumnya untuk segera menata dirinya untuk menjadi kelompok baru gitu ya, supaya nanti bisa eh, apa namanya segera bisa berjalan bersama-sama seperti itu. Oke, silakan Data nanti saya tunggu ya maksimal kalau bisa sampai jam 12 malam ini ya. Eh, saya akan coba rekap gitu ya untuk pengelompokannya supaya bisa berjalan dengan lancar. Kalau memang nanti ada beberapa hal yang mungkin saya akan follow up, saya akan lewatkan di grup langsung atau saya akan sampaikan di Mas Ragil untuk follow up-nya seperti itu. Tapi kalau seandainya nanti saya dan Mas Ragil sudah bergerak dan tidak ada respon ya mohon maaf. Nanti akan saya anggap mahasiswa tersebut tidak ada dalam kelas saya seperti itu sehingga nanti kalau tiba-tiba muncul dengan alasan apapun ya lupa nggak tahu dan lain sebagainya ya saya akan anggap dia bisa mengulang gitu di semester selanjutnya. Jadi tenang aja teman-teman ya, kalaupun sekarang gagal tuh nggak apa-apa gitu ya, bisa ngambil di semester depannya atau di tahun depannya seperti itu. Jadi don't worry, bisa ketemu saya lagi atau ketemu dosen yang lain di tahun depan kalau mau dan kalau berkenan seperti itu. Nah, hari ini saya akan membagikan ya. Jadi tentang istilah dalam bahasa kami, dalam bahasa saya gitu atau dalam bahasa dosen adalah ideasi. Jadi proses ideasi ini adalah proses bagaimana seseorang gitu ya bisa tadi bisa menentukan kira-kira ide apa yang bisa dikerjakan selama proses berlangsung. Jadi ada semacam fenomena teman-teman ya. Kenapa kok ideasi ini perlu dilakukan dan perlu dirancang dengan metode tertentu? Ya, kalau sekarang metode ideasi ini kita lakukan dengan cara mendengarkan keluh kesah atau kebutuhan di dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu bisa secara umum ya, baik masyarakat umum atau masyarakat dengan segmen tertentu. Contoh, kalian ingin membuat aplikasi untuk para mahasiswa atau untuk para siswa atau komunitas tertentu yang di situ permasalahannya bisa diselesaikan dengan sebuah produk perangkat lunak seperti itu. Nah, kenapa kok harus mendengar gitu ya? Kenapa kok harus mendengar kepada para ini ya, para apa namanya? Stakeholder atau mungkin bukan stakeholder ya maaf kepada para customer kepada para pengguna ini ada semacam fenomenanya saya tunjukkan dulu teman-teman. Bentar. Mengajukan modul kuliah saya tunjukin dulu sorry ya PPT-nya agak terpecah-pecah karena materinya memang kepecah-pecah gitu. Untuk ideasi ini materinya sebenarnya panjang sekali tapi saya simplifikasi supaya teman-teman dalam satu kali pertemuan itu bisa mendapatkan beberapa insight seperti itu ya. Karena kita waktunya cukup mepet gitu. Nah, eh saya akan mengajarkan ya, ada kondisi seperti ini teman-teman. Jadi di dalam fenomena yang saat ini terjadi, banyak sekali tempat-tempat startup.
Startup itu apa gitu. Jadi saya jelaskan dulu ya. Di dalam dunia industri software itu ada beberapa bentuk ya. Yang namanya yang pertama ada konsultan. Konsultan itu ya berarti orang yang memberikan nasihat atau arahan atau semacam advice kepada para company tertentu atau institusi tertentu atau keorganisasi tertentu berkaitan dengan pengembangan infrastruktur IT atau pengembangan perangkat lunak di dalam institusi tersebut atau organisasi tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya software house. Software house ini adalah perusahaan yang di mana dia itu memang tugasnya itu sebagai software factory atau pabrik untuk menghasilkan software berdasarkan biasanya kebutuhan spesifik dari pihak tertentu, misalkan sebuah perusahaan gitu ya, pengen dibuatin sebuah software karena tidak ada kemampuan membangun software, maka akan diberikan kepada pihak ketiga yang dinamakan sebagai software house seperti itu. Nah, yang ketiga adalah startup. Startup ini adalah perusahaan-perusahaan di mana perusahaan ini sudah punya arah kebijakan pengembangan software yang dinamakan sebagai produk. Produk ini miliknya mereka sendiri, miliknya si perusahaan itu sendiri, yang di mana perusahaan ini mengambil langkah mengembangkan produk tersebut dari mana? Dari kebutuhan di masyarakat. Seperti itu. Akhir-akhir ini teman-teman ceritanya akhir-akhir ini itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terjadinya ini ya apa namanya bankrupt ya atau bangkrut atau gulung tikar seperti itu. Nah, gulung tikarnya perusahaan itu tidak hanya berdampak pada perusahaannya sendiri secara personal gitu ya, tapi secara umum. Ya, secara umum itu artinya adalah semua pegawai-pegawai yang ada di dalam itu akan menjadi korban dalam kebangkrutan sebuah perusahaan gitu ya. Apalagi kalau sekarang itu teman-teman bisa melihat ya, ada beberapa e-commerce besar Indonesia gitu ya itu memutuskan untuk melakukan layoff perusahaan-perusahaan besar, melakukan layoff besar-besaran pada pegawai-pegawainya. Karena apa? Karena memang sudah tidak ada penggunaan di masyarakat, gitu ya. Kemudian ada juga beberapa perusahaan-perusahaan gitu ya, baik itu yang tingkatnya menengah ataupun yang tingkatnya ke bawah, itu akhirnya tidak sustain, tidak bisa berkelanjutan sampai saat ini. Sehingga akhirnya perusahaan itu harus tutup, bahkan gulung tikar, tidak hanya layoff ya. Kalau layoff biasanya hanya beberapa orang yang dianggap tidak apa ya, tidak memiliki manfaat lebih di perusahaan di layoff gitu ya. Tapi ada juga yang tidak hanya layoff, tapi perusahaannya sampai tutup seperti itu. Nah, ini menjadi masalah. Kenapa kok sampai tutup? Kalau memang produk itu katanya dibutuhkan masyarakat seperti itu. Nah, ini menjadi kejadian nyata bahwa perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak sekali yang mengalami kegagalan-kegagalan untuk mempertahankan diri di dunia yang saat ini ada seperti itu. Sehingga perlu adanya pemikiran gitu ya. Kira-kira gitu dalam era saat ini produk seperti apa sih gitu ya yang harusnya dibuat sehingga produk tersebut itu bisa berkembang dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Contoh, perusahaan yang berhasil berevolusi sampai saat ini gitu ya. Perusahaan transportasi online ya banyak gitu ya. Tidak saya sebutkan secara spesifik gitu ya. Banyak perusahaan transportasi online. Beberapa e-commerce yang berhasil melepaskan diri dari kondisi darurat sebelumnya seperti di pandemi apa namanya? Pandemi di corona seperti itu ya COVID-19 seperti itu. Nah, ini menjadi jawaban bahwa perusahaan-perusahaan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat itu akan bisa sustain gitu ya, akan bisa bertahan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang ternyata ya awalnya bilang bahwa mereka dibutuhkan, kemudian ternyata kenyataannya di lapangan itu tidak digunakan, itu sedikit demi sedikit akan tergerus oleh zaman dan akhirnya akan hilang atau bangkrut gulung tikar seperti itu. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa eh, proses apa namanya perusahaan itu menjadi bangkrut itu tidak hanya berlaku pada nasional Indonesia saja, ya, tidak hanya berlaku pada Indonesia saja, tapi juga berlaku secara internasional, gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk melay-off perusahaan dengan mengatasnamakan efisiensi. Nah, ini ya agak sensitif ini efisiensi, gitu ya. Banyak sekali yang mengatakan efisiensi untuk perusahaan atau mungkin kita mau merampingkan perusahaan supaya lebih fokus pada beberapa orang yang mempunyai value dan lain sebagainya. Nah, akhirnya banyak orang yang menganggur.
Tapi orang yang menganggur ini bukanlah orang yang dalam tanda kutip ya mungkin orang yang tidak punya kemampuan itu tidak. Ya, rata-rata yang di layoff itu ya orang-orang pintar, orang-orang yang punya kemampuan dan orang-orang yang sekiranya bisa dalam mengembangkan sesuatu yang benar itu bisa, tapi mereka kena layoff aja nggak beruntung seperti ini. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa mengembangkan produk itu perlu dipikirkan jangka panjangnya. Dan jangka panjang ini didapatkan dari mana? Dari masukan atau feedback dari user. Seperti itu. Ini saya coba nanti nyalakan sedikit ya videonya yang sebelumnya ini ya. Nah, saya akan setelkan video 7 menit lebih. Saya hmm, share show. Eh, kok nggak keluar suaranya? Bentar. Ini suaranya keluar nggak sih? Enggak ya? Bentar ya. Tanpa investor sama sekali. Nah, sebenarnya topiknya muncul gara-gara belakangan ini kan kita lagi Ini ada suaranya masuk ya Visi teman-teman ya? Launch. Masuk, Pak Dimana Dam. sekarang Visi salah satu yang Oke, terbesar di siap. dunia baru mencetak rugi yang sangat amat besar. Angkanya kalau nggak salah sekitar 27 miliar dolar. Nah, hal itu tuh bikin semua orang agak bingung. Kebanyakan tech company yang melantai di bursa, misalnya kayak ada beberapa yang kalian udah pasti tahu, termasuk yang belakangan ini jeblok itu Netflix, Grab, bahkan yang di lokal juga ada beberapa. Itu tuh bikin sentimen investor dan sentimen publik sedikit lebih pesimis tentang tech companies. Mungkin mindsetnya berubah jadi kayak ini kalau burning terus kapan profitnya, ini kayaknya kalau burning terus bukan perusahaan yang bagus. Kedepannya mungkin itu bakal bikin cara kita menilai atau valuasi tech perusahaan berbeda dengan cara-cara lama. Akhirnya campuran dari loss-nya itu, dari sentimen publik, VC, atau perusahaan investor yang mau investasi startup itu tuh jadi lebih hati-hati. Kenapa? Soalnya bukan mereka doang yang hati-hati. VC atau venture capital itu tuh dapat duitnya bukan dari duit mereka sendiri, tapi ada namanya LP. Nah, orang-orang ini, LP ini, yang taruh duit ke VC buat diinvest ke startup, mereka juga jauh lebih disiplin sekarang. Gak sembarang tinggal keluarin duit buat taruh ke startup berharap startup ini grow. Ya udah nih, duitnya lu pakai buat burn gitu. Jadi menurut gue di beberapa bulan atau tahun ke depan, startup bakal lebih susah untuk cari VC. Yang sebelumnya bisa dapat funding gila-gilaan padahal produknya belum launching, sekarang mungkin bakal jauh lebih susah. Tapi apakah itu artinya bad thing atau bener-bener buruk buat kita? Menurut gue ada dua sisi yang bisa dilihat. Kebanyakan yang pesimis itu karena mereka takut bahwa startupnya nggak bisa exit, atau nanti analoginya kalau mereka di IPO malah investornya boncos bukannya malah untung. Tapi untuk startup yang early stage yang punya unit economics kuat, Permisi, Pak. fundamental kuat, Di suaranya di tapi saya nggak masuk, Pak. good newsnya di mana? Good newsnya buat kita sekarang Oh yang ya? mau ngebangun startup. Iya, Pak. Kita di masa dimana ada namanya capital war. Kalau Mohon kita izin, ngebangun Pak. startup Saya punya juga ide tidak bagus keluar, Pak. banget, tiba-tiba ada Oh, startup lain yang idenya sama. wait. Sudah Serson kok. Yang lain juga sama kah nggak masuk? Masuk, Pak, namun suaranya agak kecil, Pak. Oke, sebentar. Sebentar. Coba play lagi ya. Tapi duitnya jauh lebih banyak, kita bisa langsung kalah. Nah, Coba. sekarang Sekarang mungkin itu gimana? bukan case-nya. Sekarang menurut gua Sudah yang lebih terdengar, Pak. kreatif, yang lebih Sudah, Pak. bisa Sudah. ngejalanin startup tanpa capital gede-gedean, itu yang bakal survive. Dan di saat-saat kayak gini atau yang orang bilang bear market, itu bakal ada ujungnya. Karena bear market atau dimana market itu pesimis dan semuanya turun, itu tuh ada cycle-nya. Ujung-ujungnya 100% pasti bakal balik lagi ke bull. Nah, kalau kita tanam benih sekarang, kita bakal nuai paling gede pas marketnya balik ke bull. Nah, sebenarnya background-nya emang agak panjang, tapi kita harus benar-benar ngerti situasi sekarang, apa yang bagus buat kita, apa yang jelek buat kita. Nah, sekarang
sekarang pertanyaan gedenya, gimana cara bangun startup sekarang, apalagi kalau investor nggak mau taruh duit gila-gilaan. Di sini bakal gue kasih beberapa tips yang lebih praktikal tentang gimana cara ngebangun startup tanpa harus cari investor sama sekali, dan startupnya bisa gede. Nah ini sebenarnya balik lagi ke awal-awal banget kita ngebangun ternak uang. Gua dan Timothy itu kita taruh duit 100 juta. Tapi at the end 100 juta itu nggak kepake semua. Kenapa? Soalnya kita sustainable dengan produk kita sendiri. Apa maksudnya sustainable? Karena ada cash flow. Uang yang masuk selalu lebih gede daripada uang yang keluar. Sedangkan kalau di istilah startup burning, artinya uang yang keluar signifikan jauh lebih gede dibanding uang yang masuk. Dulu itu ya udah nggak apa-apa, tapi yang penting ke depannya 5 tahun 10 tahun lagi bisa profitable. Nah mungkin mindset pertama untuk ngebangun startup di zaman sekarang, tetap step satunya adalah MVP. Kalau misalnya kita nggak mau keluarin modal gede atau harus cari investor, misalnya kita punya ide untuk bikin A gitu. Kita harus bisa pecahin ide A itu sampai ke bentuk yang paling kecil terus mulai jualan. Atau istilah di startup itu namanya MVP, minimum viable product. Nah biasanya kebanyakan startup founder yang udah menciptakan MVP, mereka bakal proof konsepnya, oh ini bisa works. Cari investor, baru mereka taruh modal lebih gede lagi untuk bikin produk yang lebih bagus. Kalau case-nya di sini dan gak mau ada investor, satu hal paling penting yang harus diperhatiin adalah cash flow. Apakah dengan kita ngebangun MVP, kita bisa ngejual produk itu, dapat uang masuk, lalu kita putar lagi untuk bikin produk itu. That's the first rule. Menurut gue harus mulai perhatiin yang namanya cash flow. Kebanyakan startup kalau diinvest, mereka tuh punya yang namanya runway. Runway itu kalau di bahasa Indonesia tuh sebenarnya kayak pesawat dan ada track yang ada ujungnya. Misalnya kalau mereka diinvest 1 miliar, runway-nya 12 bulan, berarti 1 miliar itu bakal habis dalam 12 bulan. Kalau misalnya kita mau ngebangun startup tanpa duit investor, make sure uang masuk, uang keluar, itu tuh selalu bisa di-maintain sampai kita nggak ada runway yang terbatas banget. Oke, sebenarnya poin satu ngebangun startup MVP dengan modal kecil, terus kita putar duitnya, itu sebenarnya mirip sama conventional business. Nah, tapi kan startup itu punya konotasi ini harus grow cepat. Kalau dulu pas ada banyak investor, hyper growth, growth at all cost. Berapapun biayanya, lu harus grow cepat. Nah, di sini startup harus tetap grow, tapi harus bisa sustainable. Nah, sustainable itu nggak semudah cuma uang masuk, uang keluar harus selalu positif. Bisa aja kita negatif. Tapi makanya ada faktor lain namanya unit economics. Unit economics itu artinya walaupun kita minus sekarang, tetap bisa diprediksi dan jelas kapan kita bakal positif. Misalnya salah satu startup fitness, terus mereka mau buka cabang di A, B, C. Pasti untuk di awal, misalnya kita loan atau kita hutang untuk buka cabang itu, kita bakal minus. Pasti bakal minus, karena itu modal awal. Tapi kalau unit economics-nya bagus, dan kita bisa prediksi bahwa setiap tempat itu pasti bisa break even dalam 5 bulan atau 6 bulan, nggak masalah buat kita taruh duit terus di sana. Dan aspek unit economics ini, yang sebenarnya harus dipegang teguh sama startup-startup yang nggak terlalu punya banyak capital. Benar-benar harus kita prediksi berapa yang bakal masuk dan berapa yang bakal keluar. Sebenarnya walaupun video ini tuh lebih kayak semi-vlog, ngejelasin opportunity-nya tuh gede banget sekarang karena kalian nggak saingan lagi sama orang yang terlalu banyak duit. Tapi seberapa kreatif kita bisa bikin perhitungan dan inovasinya biar startupnya tuh bisa grow, nggak apa-apa, pelan dulu nggak apa-apa, tapi sustainable. Kalau kita punya mindset sustainable, berarti mau nggak mau kita tuh ke-push banget untuk bikin produk yang user tuh emang butuh, yang mereka willing untuk bayar, mereka beli lagi, dan mereka beli lagi. Again, menurut gua, ada quote yang gue percaya banget. Di setiap krisis itu ada opportunity. Percaya sama gue, selama periode winter dan bear market ini bakal banyak orang kaya baru yang nanti bakal lahir 2 tahun atau 3 tahun lagi. Dan itu orang-orang yang bisa lihat opportunity, bisa adjust dan ubah strategi ngebangun bisnis atau startup mereka, survive, bangun infrastruktur, baru nanti hyper growth dan menuanya pas kita udah bull market lagi. Dan pasti kita bakal bull market lagi. Karena sifatnya kayak ngobrol singkat, vlog, tapi gue tetap pengen sesuatu yang praktikal. Jadi kita summary lagi. Ngebangun startup di zaman sekarang, gimana cara bikin yang gede tanpa investor? 1, tetap bangun MVP dengan modal sekecil mungkin. Bisa nggak bikin produk yang layak untuk dijual ke orang? Itu bakal tetap jadi step 1. 2, perhatiin cash flow. Apakah dengan penjualan MVP, pembuatan produk, penjualan, itu bisa nutupin semua biaya-biayanya? Kalau belum bisa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah hire dulu. Coba jual lagi. Kalau masih belum bisa, ya udah nggak usah grow cepet dulu. Coba jual lagi. Yang ketiga, kalau akhirnya mau grow lebih cepet lagi, benar-benar perhatiin unit economics dari barang yang dijual. Seberapa yakin dan confidence kita, kalau misalnya kita keluarin biaya, mau dari hutang atau mau dari cara pendanaan lain, itu tuh bakal bisa diprediksi dan balik cash-nya, duitnya, dalam waktu yang nggak terlalu lama. Jadi kira-kira gitu sih, kalau di bear market ini, kalian tuh lebih takut, lebih pesimis, apa setelah nonton video ini tuh bakal jauh malah lebih optimis, malah mau bikin startup. Jangan lupa subscribe, comment, like, support kalian ngebantu banget dalam ngebangun channel ini. Alright, I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye. Oke, cukup seru ya. Jadi sedikit teman-teman ya cerita bahwa sebenarnya video ini tuh kita selalu sampaikan ke adik-adik mahasiswa ya, bahwa pada saat itu kita hidup di zaman yang berbeda gitu. Kalau dulu itu kan, kalau misalkan membangun produk itu ya, bangun produk itu kan ini ya, apa namanya,
jor-joran ya cari investasi dan lain sebagainya. Kemudian dari investasi itu baru dibakar uangnya buat menghasilkan sebuah produk cepat-cepatan. Siapa yang cepat itu yang menang seperti itu. Nah, sayangnya itu nggak berlaku pada saat ini gitu ya. Kadang semua itu akan menjadi sia-sia ketika ternyata idenya nggak masuk akal atau nggak dibutuhin oleh masyarakat gitu ya. Sehingga teman-teman kalau melalui video ini ya, kita belajar dari video ini dan juga apa yang sudah kami lakukan di Pens itu ya, sesuatu produk yang ingin sustain itu produk yang dibangun start from small gitu ya. Nah, start from small-nya ini itu harus hati-hati, gitu ya. Tidak semua produk atau ide itu harus dinyatakan bagus gitu ya. Bukan berarti nggak keren ya. Bagus itu maksudnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Artinya, ketika kita membangun produk, itu harus dipastikan yang pertama itu harus sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, ini menariknya. Membangun produk itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika tidak dibutuhkan, maka tidak akan bisa bertahan. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau tidak dibutuhkan, itu akan dijamin tidak akan bertahan lama. Pasti tidak lama, pasti tidak akan dipakai. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa membangun produk itu, khususnya yang nanti kita akan pelajari, membangun produk itu kita harus start from small dulu. Mungkin sebelum saya menyampaikan ini ya, teman-teman sudah membuat ide, "Oh, yuk kita nanti buat platform ini dan lain sebagainya." It's good gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi apakah memang itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan memang apakah itu benar-benar nantinya akan dipakai oleh masyarakat seperti itu. Nah, ini yang harus kita pastikan itu nantinya bisa dipelajari gitu ya. Nah, kenapa kok harus seperti itu gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang tanya, kenapa sih Pak kok harus sampai seperti itu gitu ya? Kita harus memikirkan masyarakat kah, komunitas kah, atau siapapun target usernya seperti itu. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Jadi ada sebuah fenomena gitu ya di dalam pemerintahan Indonesia pada saat itu direportkan oleh Bu Sri Mulyani gitu ya. Bu Sri Mulyani itu curhat tuh kepada para eh, apa tim-timnya atau para media seperti itu. Yang intinya begini, sebenarnya di pemerintahan ini itu ya melalui sumber pendanaan apapun, kan keuangan mencatat tuh ya, keluar untuk apa, keluar untuk apa, keluar untuk apa itu kurang lebih ada sekitar 400.000 aplikasi. Jadi total produknya aplikasi itu ada banyak banget gitu ya. Dan setiap kementerian atau lembaga itu memiliki 24.000 aplikasi. Nih, bayangkan itu ketika setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri gitu ya. Nah, Sri Mai bilang aplikasi yang sangat banyak ini justru akan membuat biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efisien. Artinya buang-buang duit gitu ya, buang-buang duit gitu ya, sehingga nggak efisien, sangat tidak efisien sekali pendanaan yang ada di dalam Indonesia ini. Gitu ya. Padahal apa? Harusnya program atau software yang ada di Indonesia itu harusnya interoperabilitasnya tinggi. Artinya tuh satu dengan yang lain itu harusnya bisa saling berkomunikasi antara produk satu dengan produk yang lain harusnya bisa saling berkomunikasi seperti itu. Tidak berdiri sendiri-sendiri yang akhirnya harus banyak extra processing ya di dalam setiap produk seperti itu. Nah, cuman sayangnya kalau sekarang belum ada sehingga banyak sekali produk-produk yang nggak dipakai. Bayangin gitu ya berapa duit tuh gitu ya. Kalau satu aplikasi anggaplah 10 juta gitu ya, berapa puluh miliar gitu ya sudah dibuang untuk hanya embel-embel membuat produk yang ujungnya nggak dipakai seperti itu. Ya. Kemudian kenapa kok nggak dipakai? Ini ada semacam fenomena juga. Nah, oke. Sehingga menjadi kesimpulan teman-teman ya, yang akhirnya membuat produk itu tidak bisa sustain, yang akibatnya tidak membuat produk itu nggak bisa bertahan lama, itu yang pertama dan yang paling disoroti adalah no market need. Jadi produk itu dibuat,
Akhirnya tidak ada yang pakai, gak ada yang butuh gitu ya. Nah, ini menjadi pembelajaran yang pertama ketika besok kalian membuat produk apapun di dalam perusahaan apapun gitu ya, pastikan bahwa produk itu benar-benar dibutuhkan ya gitu ya. Produk itu benar-benar dipakai oleh masyarakat gitu ya. Jangan sampai nanti perusahaannya sudah berusaha keras gitu ya, uangnya dikeluarkan, tenaganya dikeluarkan, pemikirannya dikeluarkan gitu ya, sehingga ternyata ujung-ujungnya produknya nggak dipakai gitu ya. Waduh, uangnya pasti akan tidak termanfaatkan dengan baik ya, buang-buang duit lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, run out of cash ya. Produknya bagus tapi nggak punya duit gitu ya, ya sudah. Atau uangnya habis gitu ya, nggak akan bisa terrealisasi. Ya, tapi sebenarnya teman-teman ya, ada industri tempat saya bekerja sebelumnya itu beliau bilang gitu ya, membangun sebuah produk berbasis software dengan hardware itu jauh lebih murah software gitu ya. Kenapa? Kalau software itu hanya butuh nasi pecel gitu ya. Jadi kalau misalkan analoginya itu butuh nasi pecel dikasihkan ke programmernya pasti produknya jadi karena orang butuh makan ya. Tapi kalau hardware beda harus beli komponen, kalau komponennya salah akan meletus atau apa konslet dan lain sebagainya. Jadi dananya lebih besar. Tapi kalau software itu lebih cepat gitu ya. Karena apa? Modal yang dibutuhkan nggak banyak sebenarnya, tapi memang harus konsisten dan komitmen. Kalau nggak komitmen, nggak konsisten dan punya kemampuan tentunya ya, dan juga punya kemampuan yang mumpuni ya, nggak akan bisa jadi gitu ya. Kalau punya itu semuanya, insya Allah produknya bisa jadi dan sesuai dengan target pasar seperti itu. Yang ketiga ada namanya not the right team. Jadi permasalahan terbesar kenapa kok produk atau startup sering sering gagal gitu ya. Itu karena di dalam timnya itu banyak sekali orang-orang yang tidak bisa loyal gitu ya. Jadi dari sini kita bisa belajar tiga hal ini aja ya, tiga yang top three ini aja kita bisa belajar teman-teman ya. Kalau cash kayaknya tidak perlu dibahas, tapi kita ambil aja dua gitu ya. Yang pertama dalam PJJ ini, saya berharap, kami berharap bahwa kalian bisa belajar bagaimana supaya menjadi sebuah atau memahami yang namanya soft skill teamwork gitu ya. Bagaimana bisa bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Menurunkan ego masing-masing supaya semua bisa berjalan. Yang kedua, di dalam tim ini harus ada SOB, sense of belonging, saling memiliki satu dengan yang lain. Tidak acuh tak acuh gitu ya. Jadi ada rasa kepedulian terhadap tim dan juga kepada produknya gitu ya. Sehingga saling punya proaktif dan inisiatif ketika produk ini sedang dikembangkan gitu ya. Bagaimana caranya supaya satu tim ini bisa sama-sama saling bergerak menghasilkan produk yang maksimal. Karena kalau timnya nggak ini ya, nggak berkualitas, pasti produknya juga nggak akan berkualitas. Itu sudah dari setnya dan terbukti gitu ya. Kalau timnya berkualitas, maka produknya insya Allah akan berkualitas. Meskipun tidak di iterasi pertama. Tapi eh, nanti dan pastinya gitu ya, suatu saat nanti pasti akan menjadi bagus ketika timnya juga bagus seperti itu. Jadi untuk masalah tim teman-teman, saya sedikit ada cerita ya, sharing-sharing. Yang pertama adalah tim yang pinter, maksudnya tim yang semuanya pinter, tapi punya ego yang nggak bagus, egonya tinggi semuanya, itu juga nggak bisa menghasilkan produk. Jadi kami pernah membentuk sebuah tim ya, super tim gitu ya, di mana timnya itu pinter-pinter semua gitu ya, nggak ada yang namanya tim yang atau anggota dalam satu tim itu yang kurang lah skillnya gitu ya. Nah ternyata kami kira pasti akan menghasilkan produk yang bagus gitu ya. Ternyata enggak, produknya malah gagal, nggak bisa dipakai sama sekali. Ujung-ujungnya satu dengan yang lainnya ada perseteruan yang harus diselesaikan pada saat itu juga gitu ya. Disitulah akhirnya muncul kesimpulan gitu ya. Ternyata berkumpul dengan orang-orang yang pintar itu juga tidak menjamin bahwa produknya akan menjadi sangat bagus. Tidak gitu ya. Meskipun ada jaminan pasti bisa diselesaikan masalah-masalah hard skillnya, masalah-masalah teknikal gitu ya. Tapi bukan berarti produknya akan bagus bahkan sempurna itu tidak seperti itu. Sehingga pada saat itu setelah permasalahan itu muncul gitu ya, satu dengan yang lainnya saling mengkritisi, memberikan masukan, kenapa kok bisa gagal, barulah mereka sadar mereka punya kesalahan. Meskipun pintar, tapi mereka punya egonya sendiri-sendiri, punya ego sektoral masing-masing ya, punya apa namanya arogansi masing-masing sehingga produknya nggak selesai. Akhirnya semuanya sepakat untuk menurunkan egonya dan berjalan pada fundamental yang sama gitu ya. Sama-sama saling mendukung, sama-sama saling membantu, sama-sama saling mengerjakan dalam satu tim
kepada produk tersebut. Akhirnya pada iterasi selanjutnya, jadi iterasi ini sifatnya 1 bulan gitu ya. 1 bulan selanjutnya baru mereka bisa menyadari gitu ya dan bisa menghasilkan produk yang lebih bagus seperti itu dan mereka dapat pembelajaran yang maksimal itu yang pertama gitu ya masalah tim gitu ya. Nah, bertim selama 1 semester itu bukan perkara yang mudah apalagi PJJ ini ya nggak ketemu orangnya ya semua punya kesibukan sendiri-sendiri ini makanya yang saya concernkan hati-hati. Nah, berkaitan dengan tim ini teman-teman jadi kita belum ada ideasi ya bahas tim dulu. Jadi apa yang kami terapkan adalah semua harus punya kontribusi ya. Dan kontribusi ini akan saya validasi apakah memang benar-benar yang dilakukan seperti yang direportkan gitu ya. Yang dilakukan itu sama seperti yang dilaporkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang, wis aku pokoknya dompleng aja namaku tulisan ya nanti akan saya ajak wawancara seperti itu. Orang yang tidak saya wawancara apa menghilang terus tidak wawancara dengan saya anggap nilainya di gitu ya karena saya butuh diskusi dengan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Jadi nanti di akhir waktu itu saya butuh waktu yang cukup panjang karena saya butuh diskusi dengan masing-masing orang seperti itu. Nah, berdasarkan yang kemarin ya, tahun 2023 itu ya, mungkin teman-teman dari angkatan kakak kelasnya juga ada. Jadi kami itu memaksikan bahwa setiap orang itu harus memiliki tupoksi pekerjaan. Jika tidak, maka akan saya berikan nilai minimal. Artinya minimal itu harus diulang di tahun berikutnya. Jadi pastikan teman-teman bahwa setiap orang anggota dalam satu tim itu bekerja dengan baik. Karena timnya saya tidak menentukan gitu ya. Artinya you choose what you want gitu ya. Kamu memilih apa yang kamu inginkan dan saya harapkan teman-teman bisa memastikan bahwa setiap anggota dalam timnya itu ada yang atau semuanya atau beberapa itu mampu untuk mendevelop sebuah produk gitu ya. Dan produk yang dihasilkan juga sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Seperti itu. Yang pertama, yang nomor satu juga tadi disampaikan no marketing. Jadi dipastikan nanti produk yang dikembangkan itu harus sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau komunitas tertentu sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, itu untuk pengantar ya. Kenapa kok kita harus mendengarkan masyarakat atau mendengarkan target user kita seperti itu. Nah, saya akan kembali ke eh, pembahasan kedua. Jadi tadi kenapa kok harus mendengarkan user? Ini saya membahas tentang masalah bagaimana untuk membentuk sebuah eh, ide. Ada framework namanya Lean Canvas seperti itu. Tapi sebelum masuk Lean Canvas, saya akan ceritakan sedikit dulu ya. Jadi eh, saya lupa ya ada materi kayaknya yang seharusnya disampaikan oleh Pak Andi. Bentar, saya pastikan dulu takut salah saya. Nah, Pak Andi itu menyampaikan materi workshop desain pengalaman pengguna, benar ya? Harusnya saat ini. Saya nggak tahu sih nanti malam ada kuliah apa enggak. Soalnya beliau katanya lagi dinas luar ya katanya infonya seperti itu. Nah, saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, tapi saya hanya menyampaikan potongan-potongan dari materi ini untuk dijadikan bahan diskusi oleh masing-masing tim nantinya. Seperti itu. Nah, ada beberapa keyword yang nantinya dibutuhkan. Jadi untuk tugas setelah mata kuliah ini adalah kalian saya minta untuk membuat atau menentukan sebuah ide produk dan menghasil apa dari outputnya adalah berupa PDF atau PPT. Ya, kalau saran saya sih PPT yang di PDF kan boleh ya. Jadi jangan PDF tulisan biasa tapi PPT yang dijadikan PDF tentang produk yang ada. Seperti itu. Nanti secara rincinya akan saya berikan ini ya, berikan arahan tekstual di dalam grup ya, seperti itu. Nah, di dalam UI UX gitu ya, di dalam UI UX itu ada beberapa layer teman-teman. Jadi UI UX itu ya, UI UX itu ada dua pemikiran ya, UI dan UX. UX itu masalah experience, feels gitu ya, bagaimana orang menggunakan produk apakah nyaman apa enggak, apakah mudah dipahami apa enggak, dan lain sebagainya. Kalau UI itu masalah tampilan, estetika, dan lain sebagainya. Itu namanya UI, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah penentuan ideasi, itu maksudnya di UX. Kenapa? Karena orang yang menggunakan harus merasa bahwa itu butuh, seperti itu. Nah, diawali dari eh apa namanya? Why, what, how ya. Ini three golden circle ya.
three golden circle gitu ya. Why, what, dan how gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah produk, awal dulu dengan why. Kenapa kita kok membuat produk ini gitu ya? Apa sih alasannya gitu kita membuat produk ini? Apakah memang user butuh gitu ya? Apakah memang user itu pengen ada produk ini gitu ya? Nah ini coba kalian lakukan semacam tes di lapangan atau target user kalian. Jadi segmen user itu terbagi atas beberapa sektor gitu ya. Pertama umur gitu ya. Ada umurnya siapa, umurnya berapa kok umurnya siapa, umurnya berapa gitu ya. Biasanya ada rentannya kan ya. Kalau sekarang Gen Z gitu ya. Contohnya Gen Z itu umurnya tahun berapa sampai berapa saya nggak hafal ya. Kalau misalkan Gen milenial gitu ya. Dari generasi milenial itu umur berapa sampai umur berapa. Ya, yang kedua, selain umur ya, parameternya umur, kemudian ada gender. Gender itu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kalaupun dua-duanya juga boleh, seperti itu. Yang ketiga adalah pekerjaan. Biasanya difokuskan kepada siapa? Kepada mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, ataupun siapa, gitu ya. Boleh lebih dari dua. Kalau lebih dari satu ya, sorry, lebih dari satu. Kalau misalkan lebih dari satu, maka dispesifikasikan secara berbeda. Seperti itu. Kira-kira target usernya siapa? Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tapi tidak wajib adalah nationality atau kewarganegaraan. Nah ini kalau skopnya sudah internasional baru dipakai. Tapi kalau skopnya masih nasional atau masih lokal nggak perlu dipakai. Jadi harusnya yang wajib tiga ya, umur, kemudian jenis kelamin, sorry empat ya, umur, jenis kelamin, kemudian sama pekerjaannya apa. Seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi untuk menyasar targetnya siapa usernya. Seperti itu. Nah, yang pertama why-nya dulu gitu ya. Kenapa produk ini harus ada gitu ya. Kalau contohnya kalau misalkan Gojek gitu ya. Gojek itu kan transportasi umum ya, online ya. Pada saat awal dulu pasti ada why-nya gitu ya. Contoh si CEO-nya atau si foundernya gitu ya. Melihat ini contoh aja ya, melihat bahwa oh ternyata pada saat itu gitu ya, orang-orang yang kalau mau misalkan mau cari transportasi online, ojek, sorry, bukan transportasi online ya, transportasi umum kayak ojek dan lain sebagainya, mereka itu harus cari di pangkalannya dulu. Kalaupun mau nyari bemo, mereka harus cari dulu di pangkalannya mana, treknya mana dan lain sebagainya. Dan itu melelahkan dan kadang pun turunnya itu nggak di tempat rumahnya, bener nggak ya? Diturunnya ya di tracknya si bemonya tadi atau lainnya tadi seperti itu angkutan umumnya tadi gitu ya, sehingga itu membuat orang menjadi extra processing ya, dalam arti extra processing itu harus jalan dulu gitu ya, nyari dulu dan lain sebagainya. Nah, harusnya sih ada gitu ya semacam produk software yang membantu ya mengkomunikasikan antara si ojek dengan si penumpang gitu ya. Nah, dibuatlah sama si Gojek itu adalah aplikasi Gojek versi sederhana. Level pertamanya versi sederhana di mana mereka menyediakan di wilayah tertentu gitu ya. Saya nggak tahu wilayah mana gitu ya. Tapi ini cerita nyata ya. Di mana Gojek itu menyediakan misalkan contoh ya di Surabaya. Surabaya pun wilayahnya ditentukan nih. Surabaya wilayah Pens gitu ya, Keputih gitu ya. Itu ada semacam jasa untuk memanggil ojek gitu ya. Jadi dia telepon ke jasa tersebut, Kak, aku butuh nih, misalkan gitu ya, butuh ojek gitu ya. Bisa nggak dijemput di Pens? Oh bisa, tunggu ya, nanti akan ada ojek yang datang ke sana. Kemudian sama si customernya si Gojek pada saat itu diteleponkan ke ojeknya ya. Pak, ini ada yang mau numpang nih, ada yang mau naik nih penumpangnya. eh, Penjemputannya di kampus Pens, misalkan seperti itu. Tolong diantarkan ke jalan ini. Nanti pembiayaannya sekian, 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 sekian. Seperti itu. Nah, baru dari situ si ojeknya menjemput si penumpangnya, gitu ya. Kemudian dibawa ke tujuan. Nah, itu pada saat itu pertama itu seperti itu. Nah, ternyata, gitu ya, itu menghasilkan sebuah value Pak di masyarakat di wilayah Keputih gitu ya, sehingga mereka merasa bahwa oh ini nih bermanfaat sekali nih gitu ya. Kalau misalkan produknya tidak hanya telepon gitu ya, kita nggak perlu telepon dulu langsung dari aplikasi, itu justru justru lebih bagus gitu ya, lebih bermanfaat. Akhirnya dikembangkan lagi. Nah, selain itu why-nya ya, why-nya ternyata adalah banyak orang yang mencari transportasi umum tapi harus ke pangkalan dulu ya. Dan juga ketika turun, mereka harus turunnya ya sesuai dengan pangkalannya tersebut. Seperti itu. Yang kedua, WOT. Kalau di sini dijelaskan WOT itu ada dua, fungsionalitas sama feature. Functionality itu berkaitan kepada kira-kira modul apa saja sih yang perlu ada di produk tersebut. Misalkan
Gojek. Ya, ketika produk Gojek dibuat, maka harusnya ada mencari apa namanya ojeknya sendiri. Dari situ dikembangkan yang namanya Maps gitu ya, ada Maps gitu ya. Kemudian ada modul Maps dan juga ada modul tarif. Anggaplah tiga seperti itu. Nah, fiturnya apa? Di dalam masing-masing modul ada fiturnya sendiri-sendiri. Contoh feature, oh di dalam Maps itu bisa searching, bisa ngepin dan lain sebagainya. Kemudian di dalam mencari ojek itu misalkan ada pilihannya gitu ya. Ojek yang mau ojek premium, yang ada jas hujannya, atau yang seperti apa gitu ya. Dan lain sebagainya. Detailingnya itu namanya feature, fungsionalitas itu namanya modul gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada how. How itu how to implement gitu ya. Setelah oke, why-nya kuat apa enggak. Kemudian feature-nya kira-kira apa saja, what-nya gitu ya. Kemudian how gitu ya. How-nya itu berarti accessibility. Bagaimana produk ini gitu ya bisa digunakan dengan mudah oleh para customer. Ingat, customer-nya itu adalah tidak selalu orang anak yang melek teknologi gitu ya, atau orang yang sudah canggih gitu ya. Kadang ada beberapa orang-orang yang sudah nggak melek teknologi. Nah, pertanyaannya adalah di How ini, bagaimana mereka menciptakan sebuah produk yang mudah digunakan oleh para pengguna, baik dari sisi pengguna yang sudah ahli dalam menggunakan teknologi ataupun orang yang masih awam teknologi seperti itu. Nah, menciptakan produk ini dari awal sampai akhir ya dengan accessibility yang tinggi atau yang intinya penggunaannya mudah digunakan oleh customer itu tantangannya luar biasa gitu ya. Yang kedua estetik. Nanti estetik ini berkaitan dengan UI. Tampilannya bagus apa enggak, warnanya cocok apa enggak, dan lain sebagainya. Atau juga termasuk pemilihan-pemilihan tipografi, tulisan-tulisan dan lain sebagainya itu apakah mudah dipahami apa enggak. Nah, ini why, what, and how dari produk yang harus dicari dulu gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk nih, pokoknya ide ini adalah membuat produk ini gitu ya. Kenapa? Wis pokoknya, nah itu nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh seperti itu. Wis pokoknya kudu iki, ini gak iki aku gak gelem. Nah itu berarti memaksakan kehendak, asumsi. Lu pasti dipakai ya, wis pasti dipakai gak gelem gawe dipaksa pakai. Nah itu nggak boleh. Ya, harus tahu gitu ya, harus tahu kenapa produk ini dibangun gitu ya. Itu namanya golden circle ya, seperti itu. Nah, kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Pak Andi seperti ini ya, bahwa kita itu masih masuk di fase strategi teman-teman ya, awal ya strategi ini ya, di mana strategi ini itu diawali biasanya adalah dengan interview. Interview ada dua, biasanya di stakeholder kalau project base atau kepada pengguna. Kira-kira pingin ini apa sih, proyeknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ditanya kepada penggunanya seperti itu. Kalau yang ada pernah dilakukan oleh teman-teman di mahasiswa di PENS ya, itu mereka melempar form. Formnya isinya pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya itu apakah memang benar-benar aplikasi ini valid dan dibutuhkan di masyarakat seperti itu. Itu yang pernah dilakukan oleh teman-teman dan yang ngisi kurang lebih pada saat itu sekitar 100 sekian ya, 102 atau 100 berapa, itu datanya akhirnya menjadi data yang kuat bahwa produk ini valid untuk dikembangkan di PBL. Tapi pada saat itu kita tidak ACC karena bukan tidak valid idenya, tapi skopnya besar sekali gitu ya, dan sangat sulit dicapai untuk mahasiswa yang hanya mengerjakan dua sprint atau tiga sprint ya di PENS. Akhirnya sama yang bersangkutan dijadikan judul tugas akhir. Bisa, alhamdulillah bisa lulus dengan judul tersebut dan dikembangkan secara berkelompok seperti itu. Nah, yang kedua, selain ini ya, apa namanya, eh, selain stakeholder interview, maka dilanjutkan yang namanya lean canvas. Apa itu lean canvas? Nanti kita akan bahas. Baru dari lean canvas inilah bisa muncul kira-kira target usernya siapa saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang menggunakan gitu ya. Dari siapa yang menggunakan itu kita bisa detailkan di Lean Canvas idenya seperti apa. Nah, salah satu tugas yang dilakukan adalah melakukan pembentukan Lean Canvas dan juga competitive analysis. Seperti itu. Apa itu competitive analysis? Apa itu Lean Canvas? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Oke. Competitive analysis itu ya, secara definisi adalah mengetahui strength dan weakness dari kompetitor
gitu ya, mengetahui di mana posisi kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor di market gitu ya. Kemudian mendapatkan inspirasi kreatif untuk memecahkan permasalahan desain, meningkatkan trend awareness, memungkinkan pembuatan keputusan berdasarkan pengetahuan dan data. Nah, gampangannya gini, teman-teman kalau misalkan bingung ya, comparison analysisnya adalah pembandingan feature aja yang paling gampang. Feature antara produk kalian dengan produk-produk yang serupa lainnya. Misalkan ada yang melakukan membuat aplikasi pencatatan ya. Maka bandingkan dengan aplikasi model pencatatan yang lainnya. Kira-kira bedanya di mana gitu ya. Berapa yang dibandingkan Pak? Ya minimal tiga lah. Dengan produk kalian berarti empat. Seperti itu. Coba dibandingkan kira-kira kelebihan dari produk kalian itu apa gitu ya. Kelebihannya apa? Sehingga tidak ada yang namanya self judgment gitu ya bahwa oh produkku ini bagus ini yang paling bagus. Buktinya apa ya? Pokoknya menurutku. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Buktikan minimal ya meskipun harusnya itu kalau standar industri minimal itu 50 komparasi gitu ya. 50 komparasi atau mungkin minimal 20 lah komparasi sehingga dia bisa ngomong ini bahwa oh ini produknya ini unik gitu ya. Kalau misalkan di bawah itu kita nggak bisa ngeklaim bahwa itu unik karena pasti banyak produk-produk yang jauh lebih unik daripada punya kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Lean Canvas. Ini dilewatin aja karena kita nggak sampai sedetail ini. Ya, Lean Canvas ini adalah semacam model penulisan atau tata cara penulisan menuangkan ide supaya kita bisa terstruktur dalam memikirkan ide itu. Jadi Lean Canvas ini adalah sebuah kanvas untuk menuliskan ide berbasis inovasi. Artinya ide baru yang dirasa bisa menjadi solusi pada permasalahan-permasalahan yang diangkat. Jadi bukan sudah ada terus dikembangkan gitu ya enggak tapi biasanya itu permasalahannya ada tapi solusinya belum semaksimal mungkin ada gitu sehingga kita harus menciptakan produk baru yang bisa menjawab permasalahan tersebut seperti itu ya. Nah, di dalam Lean Canvas ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah problem. Saya coba ganti di pen ya. Yang pertama adalah problem. Perhatikan bahwa di sini ada problem artinya permasalahan. Ada semacam tulisan nih, list your top one, two, three problems. Artinya di sini tidak semua permasalahan ditangkap atau tidak semua permasalahan dituliskan di sini, tapi hanya tiga permasalahan utama. Satu, dua, tiga, cukup. Yang paling inti pada apa namanya produk Anda itu apa? Seperti itu, produknya itu apa sih, gitu ya. Kemudian setelah problem itu ada, coba dipikir nih solusinya apa selama ini gitu ya. Kalaupun ada permasalahan tiga hal ini, selama ini solusinya apa gitu ya. Solusinya apa gitu ya. Silakan dispesifikkan kalau solusi jumlahnya monggo disesuaikan tapi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ada dulu solusinya apa gitu ya. Nah, dari solusi ini coba ditarik gitu ya. Apakah ada gitu ya produk yang memiliki solusi serupa gitu ya. Apakah ada produk yang memiliki solusi serupa gitu ya? Ada nggak gitu ya? Meskipun tidak selengkap yang kamu inginkan, apakah ada misalkan aplikasi apa pencatatan gitu ya? Tadi ya sama gitu ya. Ada sih pencatatan kayak notes gitu ya, kemudian apapun ya, pencatatan yang sifatnya masih manual gitu ya, notepad dan lain sebagainya. Tapi kekurangannya dia nggak ada AI-nya, misalkan seperti itu ya. Kalau saya ada AI-nya seperti itu. Nah itu nggak apa-apa, ditulis dulu di existing alternatif gitu ya. Dari existing alternatif baru coba dibahas dulu nih. Kira-kira dari punyanya mereka gitu ya. Dan solusi yang Anda tawarkan itu apa? Kira-kira UVP atau eh, hal yang unik yang ada di produk Anda itu apa dibandingkan existing alternatif ini gitu ya. Jadi ini di-comparein ya. Ini ya. Antara existing alternatif dan UVP ini di VS-in gitu ya. Kira-kira uniknya apa dari kalian gitu ya. Uniknya dari kalian apa gitu. Ntar kesana kok. Nah ini di VS ya, sorry, tak tak VS ini ya. Salah. Ini ya, itu di VS teman-teman ya. Nah, di dalam UVV itu ada tulisan gini teman-teman di keterangannya ya, single clear clear ya. Apa ini? Sorry, tulisannya nggak jelas.
Single click copying message that states why you are different and worth paying attention. Jadi intinya di sini tuh kalimatnya eh, apa ya? Satu kalimat inti yang menunjukkan kira-kira hal apa yang unik dari produk Anda. Contoh catatan tadi ya. Berarti UWV yang saya tunjukkan adalah aplikasi catatan berbasis AI gitu ya, yang membantu pengguna dalam mencatat dengan cara yang mudah dan efisien. Contohnya seperti itu. Kenapa? Karena dibantu oleh AI tadi sebagai asistennya. Seperti itu. Nah, dari situ gitu. Habis itu baru teman-teman dari sini, oh ternyata kita punya keunikan nih di produk kita apa nih gitu ya. Kemudian kalian bisa membayangkan kira-kira dari existing alternatif ini high level concept-nya apa? Contohnya high level concept gini, eh dari aplikasi Notes tadi Pak, kalau seandainya ada AI-nya maka bisa menjadi pesaing kita yang setara gitu. Jadi high level concept itu intinya adalah sebuah produk existing yang saat ini ada ditambahkan dengan fitur-fitur yang bisa menjawab produk atau bisa menjawab permasalahan yang sedang kita angkat seperti itu. Sehingga menjadi kompetitor nyata nih yang apple to apple yang bisa mengalahkan kita gitu ya. High level concept-nya seperti itu. Nah, itu yang harus dibayangkan seperti itu teman-teman. Nah, setelah hal ini ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Baru kita membahas yang lain. Contoh, ya, unfair advantage-nya apa gitu ya. Contoh ini, eh unfair advantage itu adalah sesuatu yang tidak dengan mudah didapatkan atau dicopy dari orang yang lain. Misalkan, contohnya gini, saya punya unfair advantage sih kalau AI, di mana contoh aja, saya dapat free gitu ya. eh, Penggunaan AI secara gratis didapatkan dari eh, ChatGPT secara full dan juga itu ChatGPT-nya plus gitu ya. Contohnya seperti itu. Dan itu nggak didapatkan yang lain. Yang lain harus develop dulu. Kalian sudah punya semacam API-nya. Oke, nggak apa-apa. Atau yang kedua misalkan nih, kalian mempunyai eh, cloud yang bisa membantu kalian untuk learning AI-nya seperti itu. Itu monggo, boleh gitu ya. Dan itu bisa digunakan sebagai advantage sehingga kalian bisa men-scale up produk kalian dengan cepat gitu. Kalau contohnya Depends ya, kalau selama ini teman-teman ada advantage-nya adalah teman-teman bisa melakukan scaling up produk dengan validasi kepada user dibantu oleh verifikasi kepada adik-adik kelasnya. Jadi salah satu advantage nggak harus produk, nggak harus fitur, nggak harus teknologi ya, tapi lingkungan itu bisa gitu ya. Misalkan kalau Anda advantage kita adalah kita punya komunitas yang bisa membantu kita dalam mengevaluasi produk itu unfair advantage yang bisa jauh membuat produk kita lebih besar daripada yang lain seperti itu dan lain sebagainya. Intinya adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dikopi oleh yang lain gitu ya. Apapun itu ya, support utamanya support dan lain sebagainya seperti itu. Itu unfair advantage. Kemudian dari sini kita sudah memikirkan nih, oh berarti produk kita itu bermanfaat ya, mengandung value, berbeda dari kompetitor yang lain. Maka kita coba berpikir gitu ya, targetnya siapa nih gitu ya. Yang paling cocok siapa nih gitu ya. Maka di sini didefinisikan nih age-nya siapa gitu ya. Age, umurnya berapa gitu ya. Kemudian gender gitu ya, gendernya siapa, laki-laki atau perempuan, boleh dua-duanya, terserah monggo dipersilakan. Kalau age gitu ya, itu jangan semua umur itu nggak ada ya. Kalau misalkan kalian menargetkan semua umur, semua orang, berarti kalian tidak punya target siapapun seperti itu. Yang ketiga adalah occupation atau job gitu ya, job atau pekerjaan seperti itu. Silakan ditargetkan siapa saja segmen usernya gitu ya. Kemudian setelah kita tahu, oh oke nih gitu ya, ada customer customer segmen gitu ya, kita punya misalkan contoh umurnya sekitar 15 sampai 25, gendernya laki-laki atau perempuan, jobnya siswa atau mahasiswa gitu ya. Jadi sama-sama student gitu, maka early adopternya siapa gitu ya. Early adopternya adalah orang yang kita tunjuk sebagai eh, apa ya? Orang yang kita tunjuk atau komunitas yang kita tunjuk untuk mencoba produk kita pertama kali, yang memberikan review dan memberikan feedback kepada kita seperti itu. Contoh gitu ya, early adopter gitu ya. Contoh kalau mahasiswa gitu ya, berarti saya bisa atau mungkin kami biasanya
meminta tolong kepada mahasiswa PENS yang lain, gitu ya, adik-adik kelasnya yang terintegrasi dengan mereka untuk membantu proses review. Jadi mahasiswa PENS seperti itu. Atau kalau kalian punya komunitas, maka komunitas yang menjadi target segmen user kalian. Komunitas fotografi area wilayah Kalimantan Timur, misalkan seperti itu contoh ya, contoh. Atau dari daerah Jawa Barat, contoh seperti itu. Nah, itu bisa menjadi early adopter seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa oh segmen usernya siapa gitu ya, kemudian early adopternya siapa, baru kita mikir nih, gimana caranya mencapai kepada mereka. Channel itu list your path to customer, inbound or outbound. Intinya adalah bagaimana kalian untuk menggapai si target segmen user Anda, gitu ya. Gimana caranya kalian bisa mentarget dari sisi segmen user Anda. Seperti itu. Contoh melalui Instagram, melalui grup WhatsApp, melalui grup Telegram, dan lain sebagainya. Silakan, monggo bebas gitu ya. Yang penting kalian bisa tahu caranya bagaimana mengirimkan produk Anda. Seperti itu. Nah, yang ketiga, yang berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Gitu ya. Yang ke-10 adalah key matrix gitu ya. Key matrix ini adalah sebenarnya adalah daftar atau list of key number that tell you how your business is doing. Intinya semacam KPI yang kalian tentukan gitu ya untuk menentukan kira-kira kalian tuh di posisi mana gitu. Contohnya gini, setiap perusahaan atau produk dikembangkan pasti punya target gitu ya. Nah, targetnya itu didefinisikan gitu ya. Key matrix-nya dinyatakan dia berhasil berjalan itu ketika kapan? Misalkan yang menggunakan gitu ya user aktif gitu ya itu misalkan sama dengan 100 orang gitu ya. Kemudian time usage penggunaan user rata-rata misalkan gitu ya kurang lebih berapa menit gitu ya. Kemudian traffic per hari gitu ya. Satu hari gitu ya berapa user yang menggunakan dalam satu hari dan lain sebagainya. Itu menjadi key metrics bahwa mengartikan produk Anda itu benar-benar digunakan oleh para user. Silakan bebas untuk matrixnya kalian bisa tentukan sendiri seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini masalah uang ya. Masalah uang-uangan. Jadi kalau masalah membahas finansial di bagian bawah. Kalau cost structure itu biasanya kira-kira biaya apa yang mungkin akan dikeluarkan untuk produk kalian. Ini bisa simulasi ya. Simulasi kira-kira misalkan server, biaya pengembangan tim, apa gaji tim dan lain sebagainya silakan dimasukkan di sini. Yang kedua, bagian finansial adalah revenue stream. Revenue stream itu gimana cara kalian itu bisa menghasilkan uang dari produk kalian. Misalkan develop premium feature gitu ya. Ada semacam apa namanya fitur yang sifatnya premium. Kalau orang mau pakai berarti dia harus subscribe dulu. Seperti itu. Ini untuk bagian revenue stream. Oke, teman-teman. Kalau dari Lean Canvas ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Sudah saya subscribe. Discord. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Mungkin sedikit melenceng dari Lean Canvas ya, Pak. Cuman saya baru Mm-mm. ngeh setelah tadi penjelasan Lean Canvas. Ini berarti nanti hasil outputnya adalah sebuah produk benar ya, Pak, yang bisa dipakai oleh orang umum ya. Mm-mm. Nah, di dalam masalah kami itu karena kami di industri, Pak, rata-rata yang bisa kami salurkan adalah sebuah produk untuk industri. Nah, apakah itu tetap bisa dipakai untuk basis pengembangan agile? Oke. Oh, Mas Tara Mungkin ini kebetulan kerja di industri juga ya. Rencananya ambil topik apa? untuk topik ada beberapa ini sih Pak alternatif. Untuk yang Hmm, pertama nanti yang saat ini sedang berjalan adalah aplikasi berbasis AI untuk analisis berita. Kemudian yang kedua adalah sebuah aplikasi pencatatan, ya sistem-sistem pencatatan untuk data-data. Data-datanya itu nanti ada data-data jagung, pertanian karena ada program CSR Pak. Mungkin begitu. oke. Yang pertama, apakah boleh kalau misalkan membuat produk untuk perusahaan? Ya? Jawaban saya mungkin boleh, silakan gitu ya. Yang terpenting gini, Mas Tara ya. Sebenarnya kalau dari saya, bolehnya dalam SNK-nya ya. Saya tuh pengen teman-teman tuh bisa merasakan dapat feedback. Jadi feedback itu kan nggak apa-apa ya.
Oh ya. Either itu positif atau negatif itu kan sama-sama saling membangun ya, konstruktif gitu ya. Mm-mm. Artinya harapan saya meskipun nanti di industri, maka paling tidak ada rekan-rekan di industri itu yang mau memberikan feedback. Ya, ya kalau bisa jangan satu dua gitu ya. Kalau bisa minimal 5 atau 10 seperti itu. Harapannya adalah supaya tahu gitu bahwa produk ini tuh benar-benar dibutuhkan apa enggak. Khawatir saya seperti ini. Pengalaman saya di industri itu kadang mohon maaf ya ini kalimatnya agak sedikit sensitif mungkin agak semacam pengen ada aja aplikasinya tapi ketika jadi nggak dipakai gitu nah itu takut saya seperti itu gitu ya seandainya menurut Mas Tara dan teman-teman yang satu timnya atau yang lain mungkin barangkali juga ada di situ pasti dipakai Pak ya sudah ada yang jadi kalau MOU-nya biasanya mau nggak ya, teman-teman di industri itu memberikan review aja produknya gimana kurangnya di bagian mana apakah ada yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya supaya nanti dari tim apa namanya developer itu bisa mendapatkan pembelajaran gitu. Oh ternyata kalau saya buat seperti ini nih eh, ada kurangnya di bagian sini loh gitu. Maka harusnya seperti apa pengembangannya gitu Mas Tara ya. Baik, Pak. Berarti selama ada feedback ini aman ya? Benar ya, Oke Pak? aman. Eh, Ya betul. Ha, Baik, Pak. Mungkin oh, sangat menjawab sekali. Jadi, udah aman ya saya menggunakan dari industri. Yang produk yang bukan ini ya, yang bukan publik ya. iya. Oke. Oke nggak apa-apa. Yang penting sama-sama tahu semuanya ya. Jangan sampai nanti itu hanya diketahui oleh Mas Tara, yang lainnya nggak bisa mengakses. Nah ini ya kasihan juga teman-teman nanti. Jadi ini Baik, tugasnya Pak. juga harus diketahui oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mas Sarah. Oke, Terima ada kasih banyak, Pak. pertanyaan. Yuk, sama-sama. Dari Mas Gilbert ya, Pak, boleh bertanyakah nama saya Gilbert Juwantoli Manulang dari NRP 304. Kalau semisal posisi saya bukan di industri itu bagaimana untuk tugasnya Pak? Tidak ada produk yang diambil. No, justru harusnya ini bukan dari industri ya. Kalau tadi case-nya adalah teman-teman yang di industri pengen gitu ya, ngambil topik di industrinya boleh. Yang penting ada feedbacknya. Harusnya produk ini diambil dari masyarakat, guys. Gitu ya dari masyarakat, lingkungan sekitar, atau ide-ide yang mungkin kalian ingin selesaikan masalahnya dari produk software gitu. Jadi ini jangan ini ya, jangan tolong ya, ini tolong dicerna dulu ya. Jadi satu pertanyaan bukan untuk menjawab semua permasalahan ya. Ada yang tanya industri, oh berarti harus industri. Enggak. Ini justru case khusus gitu dari Mas Tara, ada produk di industri, ada apa ada permasalahan di industri mau diselesaikan. Monggo silahkan. Yang penting ada. Tapi yang lainnya gimana ya? Monggo cari di lingkungan sekitar yang bisa diselesaikan masalahnya seperti itu. Gitu ya Mas Gilbert, apakah bisa menjawab atau ada feedback Mas Gilbert Juan Doli? Oke, terima kasih. Mas Sani Mas siapa namanya? Mas Sani ya. Mas Sani, Mas Ahmad Sani silakan. Baik. Eh, Sebelumnya suara saya terdengar, Pak, dengan jelas. Sudah. Baik. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Wicaksono, jalannya P629, Pak. Saya izin bertanya, Pak, terkait dengan kanvas tadi yang sebelumnya Bapak bahas, di mana di situ ada satu bagian yang cukup unik, yaitu ada cost sector tadi ya, Pak, ya. Saya izin untuk tanya terlebih dahulu. Hmm, Jika selanjutnya nih, Pak, ya kita eh, saya coba buat sebuah case gitu ya Pak ya, di mana saya buat sebuah startup gitu seandainya. Nah, di situ kan di startup pemula kan atau startup yang baru bisa dapat dikatakan kan setiap timnya itu kan masih ada double job gitu ya Pak ya. Kayak developer hmm, yang juga mengurusi administrasi, sorry, apa developer yang juga mengurusi server dan juga hmm. database dan lain-lain. Nah, kira-kira Pak untuk perhitungan ataupun apa ya pemaparan dan juga pendetailan untuk cost strukturnya seperti apa begitu Pak untuk seorang pemula yang struktur timnya masih double-double seperti itu Pak. Mengingat cukup banyak juga di industri Pak seperti itu. Oke. eh saya sendiri kalau seandainya mendetailkan ya, kalau dari sisi cost structure di dalam industri itu saya juga masih belum paham ya. Kalau misalkan dari sisi keuangan, karena kan keuangan itu sensitif ya, tidak semua perusahaan dibuka. Tapi seperti ini teman-teman, eh di dalam ini kalau kita membahas masalah secara real ya di lapangan. Kalau misalkan di Lean Canvas ini, silakan disimulasikan aja, nggak perlu sampai sedetail mungkin nggak perlu. Tulis aja sepemahaman saja, misalkan cost strukturnya apa, misalkan ya pengeluaran untuk apa namanya?
development atau developer, kemudian gaji developer, sewa server, dan lain sebagainya cukup. Ini hanya untuk tahu bahwa ada cost structure loh di dalam ideasi. Supaya kalian tahu kalau misalkan mendevelop sesuatu itu harus diperkirakan finansialnya seperti apa dan juga jalan revenue-nya dari mana. Itu dulu. Goalnya adalah tahu dulu. Jadi taksonomi belumnya itu tahu dulu, gitu ya. Bukan sampai memahami terus merincikan, belum sampai seperti itu. Karena kita di sini simulasi. Nah, pertanyaan tadi dari Mas Ahmad Sani gitu ya. Dalam sebuah perusahaan yang baru, tentu biasanya ada double job atau punya satu orang gitu ya, punya beberapa tanggung jawab karena tentunya perusahaan itu baru bisa meng-hire dengan kapasitas yang terbatas gitu ya, dari sisi finansial dan lain sebagainya. Nah, sepengetahuan saya, memang ada yang akan menjadi super apa bahasanya ya, eh, superhuman ya, apa superhuman ya? Istilahnya kalau orang satu punya beberapa kapabilitas seperti itu. Nah, orang ini dalam kontraktornya biasanya sudah ada MOU dengan sebuah perusahaan tersebut. Misalkan seperti ini, Mas, gitu ya. Kalau saya dulu ada beberapa orang ya. Contohnya saya, gitu ya. Sebagai awalnya adalah back end developer. Digajinya adalah contoh ini ya. Contoh aja anggaplah 5 juta seperti itu. Nah, ternyata one day gitu ya, ada kebutuhan lain di dalam perusahaan, yaitu front end. Karena saya fokusnya back end, front end-nya kurang nih gitu ya, butuh front end gitu ya. Nah, beralih fungsi dari back end ke front end itu ya, itu butuh waktu dan butuh tenaga dan jelas ya namanya kerja seperti itu dan tidak ada tupoksi dalam kerja. Ada dua hal yang dilakukan teman-teman biasanya. Negosiasi antar pimpinan kepada karyawan. Negosiasinya adalah bisa berasaskan loyalitas gitu ya. Mas gitu ya misalkan ini kami butuh front end gitu ya dan untuk back end untuk saat ini pekerjaannya tidak seberapa signifikan jadi saya mohon dibantu untuk front end jadi dia beralih fungsi dengan tupoksi yang sama biasanya ada MOU-nya kamu bersedia apa enggak kalau nggak bersedia bisa di lay off atau bisa di tambah gajinya misalkan seperti itu kira-kira butuh gaji berapa nih kalau misalkan kamu switch seperti itu dan itu akan ada di tambahan cost structure-nya dan justru ada pertimbangan yang matang ya untuk melakukan perubahan tersebut seperti itu karena harganya juga biasanya nggak murah gitu ya. Atau yang kedua, memang dari awal eh, di perusahaan itu sudah hire-nya gini, kamu meskipun back end nanti akan ada potensi pindah ke yang lain sebelum di hire lo ya. Mau nggak kira-kira dengan gaji 5 juta ini, gitu ya. Kalau mau kita jalankan, kalau nggak apa-apa cari yang lain. Nah ini tidak akan merubah cost structure karena dari awal itu sudah didefinisikan bahwa kalau kamu kerja di saya itu gak selalu tupoksinya satu. Bisa jadi kamu akan berpindah-pindah. Ya, asalkan tidak menambah tanggung jawab yang lebih besar, maka tidak akan ada perubahan gaji. Kecuali nih, contoh, kamu menjadi karyawan dari karyawan gitu ya, kemudian naik ke pimpinan. Nah, ini kalau nggak ada tambahan kos ya nggak boleh. Nah, ini dari perusahaan nanti akan melakukan penyesuaian nih, dan akan ada perubahan RAP yang ada dalam perusahaan tersebut seperti itu. Nah, ini cost structure-nya biasanya sudah berubah lagi. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang awal, kalau saya dulu yang saya tahu ya, ketika pertama kali merintis, itu cost-nya satu, teman-teman ya. Bayaran dari sisi eh, developernya, gaji developer gitu ya. Yes, pokoknya itu terbayar, ya aman gitu ya. Kalau nggak terbayar, itu yang bakalan rame. Atau yang kedua, biasanya perjalanan dinas. Kalau dibutuhkan ketemu sama user itu ada biayanya seperti itu dan juga lain-lainnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Ahmad Sani ya. Jadi kalau dalam perusahaan itu ada sistem dari awal sudah ada info bahwa perusahaan ini tidak akan mempekerjakan satu orang pada satu user satu role aja, tapi bisa jadi pindah-pindah atau dari awal back end tapi nanti kalau ada perubahan ada kontrak baru itu juga ada seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Saya mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan ada tambahan monggo silakan saya beri kesempatan menyampaikan. Baik, izin Pak. Berarti ini artinya untuk konstruktor sendiri ini bisa dapat dikatakan dia cukup fleksibel ya Pak, yang mengingat apa berdasarkan dari bisnis proses dari si perusahaan itu seperti apa begitu ya Pak ya. Iya, betul. Biasanya ada lagi nih. Ini kalau konteks perusahaan itu biasanya ada ini apa namanya? Kalau kalian tahu ya apa namanya tuh eh rencana anggaran biaya gitu ya, RAB gitu ya. Nah, RAB itu ada sifatnya fix, ada yang sifatnya VAR. Pernah tahu nggak?
Ada yang sifatnya fixed cost, ada yang sifatnya var cost gitu ya. Kalau fixed cost maka itu nggak bisa dirubah. Sesuatu yang fixed cost itu nggak bisa dirubah. Tapi kalau var cost itu bisa dirubah. Dirubah lebih besar atau bisa dirubah lebih kecil. Kalaupun dirubah lebih besar itu harus ada di awal sudah sifatnya itu disiapkan nih dari mana asal duitnya. Nggak boleh ujuk-ujuk, pokoknya harus ada, nggak bisa. Perusahaan nggak akan bisa jalan kalau kayak gitu. Seperti itu. Nah, var cost inilah yang perlu diperhatikan. Gitu ya, karena itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan itu harus tahu doa asal uangnya dari mana. Kalaupun ada kebijakan baru, maka harus ada yang dikorbankan dari kos-kos yang lain. Entah itu fiksonnya dikurangin, atau ada beberapa farkos yang disesuaikan. Gitu ya. Itu yang biasanya di perusahaan seperti itu kurang lebih, Mas. Yang saya ketahui loh ya. Ya Pak, dari saya sudah cukup menjawab Pak, bahkan sudah cukup detail sampai dengan terkait dengan fixed cost juga. Terima Baik, kasih terima Pak. kasih. Sama-sama. Yang lain? Sudah oke? Yes. Oke. Nah, teman-teman, kalau seandainya sudah tidak pendengar, saya lanjutkan lagi ya. Pertanyaannya begini nih, sekarang nih. Produk seperti apa Pak yang harus kita bangun? Nah, ini pertanyaannya adalah biasanya banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Apakah produk itu harus sebagus mungkin atau seperti apa gitu ya. Ini mungkin part terakhir dari penjelasan saya ya. Selanjutnya ini teman-teman bisa mulai untuk memikirkan idenya seperti apa gitu ya sebagai praktikumnya. Nah, sebagai apa namanya? Pada dasarnya teman-teman seperti yang saya sampaikan di minggu sebelumnya, saya tidak ingin terlalu berlebihan. Kenapa? Kayak saya takutnya karena keterbatasan dari masing-masing mahasiswa yang cukup jauh, itu berpotensi agak sulit bertemu gitu ya. Dari sisi waktu, kemudian dari sisi ide dan lain sebagainya. Ada dua tipe aplikasi atau produk yang ingin saya beritahu atau ingin saya kenalkan, namanya functional app. Yang kedua adalah platform. Nah, functional app adalah aplikasi yang berjalan secara lokal di mana semua kebutuhan itu dihandle pada platform tersebut. Contoh, aplikasi functional app adalah aplikasi catatan, kalkulator, kemudian contohnya perhitungan atau pencatatan keuangan. Kemudian contoh aplikasi yang pernah saya tahu itu ada mind map, itu aplikasi yang disimpan secara lokal gitu ya. Atau tax management dan lain sebagainya. Itu namanya aplikasi lokal. Tidak dibutuhkan adanya komunikasi kepada server sama sekali gitu ya. Atau misalkan aplikasi untuk apa namanya pencatatan itinerary gitu ya. Tahu ya perjalanan itu juga lokal seperti itu. Ini contoh dari aplikasi-aplikasi lokal yang pernah ada di Pens. Dibuat sama anak-anak dan lain sebagainya. Atau aplikasi untuk relaxing apa namanya em, emosi gitu ya, lagi stres gitu ya, dia mendengarkan musik atau jenisnya gitu ya, itu bisa menjadi relax. Itu relaxing platform itu ada dan itu sifatnya lokal pada tahap awalnya gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman membuat di level itu saja functional app gitu ya. Nggak perlu berpikir bagaimana user itu harus ada, apa, server itu harus ada, maaf ya. Server itu harus ada dan lain sebagainya. Kenapa? Khawatir saya kalau sampai ke tahap platform. Jadi bedanya kalau functional tadi seperti itu ya, functional app ya, di mana aplikasinya berjalan secara lokal. Nah, kalau platform itu harus ada interaksi antara satu user dengan user yang lain. Contoh platform ya, yang kita tahu ya, WhatsApp, Facebook, aplikasi sistem informasi yang ada admin, ada bendahara, ada pekerja, itu namanya platform. Jadi ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Dan biasanya kalau seperti itu, ada komunikasi itu, gitu ya, itu harus ada server-servernya. Nah, ini yang cukup ini ya, membuat saya worry, bukan takut tidak bisa jadi, tapi saya khawatir bahwa itu tidak akan terjadi, bisa terjadi hasilnya gitu ya. Karena waktunya yang eh, terbatas gitu ya. Bukan karena kemampuannya ya, tapi karena waktunya yang terbatas gitu ya. Dan juga kesempatan teman-teman untuk berdiskusi juga terbatas seperti itu. Nah, harapan saya itu hanya functional app saja. Tapi, ini ada tapinya. Seandainya kalian ingin menantang produk yang jauh lebih besar, mohon dipastikan semua
anggota tim itu sama-sama menyadari tupoksinya supaya tidak apa ya menitik beratkan pada salah satu pihak saja gitu ya. Wis pokoknya awakmu sing usul ya awakmu sing ngatasi ya konsultasi ya kamu yang usul kamu yang ngatasi ya nggak gitu ya. Padahal ini platform ya. Kalau sudah tentang platform nah, akan berat ini nantinya seperti itu. Maka yang perlu dipastikan adalah teman-teman di sini eh, kalau bisa functional app saja. Tapi kalau seandainya kalian ingin menantang platform, saya persilahkan, tapi pastikan itu benar-benar dipikirkan matang-matang. Karena kalau sampai nanti sudah ditentukan, kemudian nggak terjadi, ya itu menjadi evaluasi dari masing-masing anggota tim. Termasuk akan menjadi juga dasar penilaian saya dari sisi produk, gitu ya. Dari sisi proses juga ada nanti seperti itu. Nah, itu mohon diperhatikan. Itu dulu ya, untuk dari sisi produk. Nah, kemudian eh, untuk servernya sendiri sudah saya sampaikan sebelumnya, servernya bebas ya, cari aja yang gratis kalau ada karena kami tidak bisa menyediakan. Kemudian untuk aplikasinya kalau misalkan berbasis mobile gitu ya, berbasis mobile, teman-teman bisa menggunakan APK dulu ya, karena kami masih mempersiapkan untuk apa namanya dari sisi Google Play-nya ya. Tapi saya tidak yakin sih kalau Google Pay soalnya banyak yang akses ya takutnya overburden. Jadi kayaknya saya belum bisa menyediakan dulu dari teman-teman PJJ ya. Kalau yang reguler ini sudah ada dosen lain yang menyediakan. Tapi kalau nanti misalkan ada dari Pak Andi ada ya mungkin akan saya sampaikan lebih lanjut gitu ya. Kalau misalkan mau menantang mobile. Tapi kalau web, monggo silakan untuk servernya bisa diatur sendiri ya. Pakai yang free boleh. Kalau misalkan ada punya perusahaan dan menyediakan space kosong juga monggo. Yang penting diperhatikan untuk sekuritasnya. Seperti itu teman-teman ya, untuk masalah server. Dari produk ini dulu, ada yang mau didiskusikan teman-teman supaya tidak salah tangkap. Di sini ada yang bertanya nih, Pak mau tanya untuk feedback minimal berapa orang nih gitu ya. Kalau dari saran saya ya sekitar 10 sampai 15 orang ya untuk feedbacknya ya. 10 sampai 15 orang per bulan loh ya, per bulan, bukan per semuanya gitu enggak. Jadi kalau misalkan di total ya harusnya nanti ada sekitar berapa ya? 20 sampai 45 orang dalam satu kali semester ini ya. Seperti itu, Mas Faiz ya. Ya, silakan Muhammad Sani. Mas Ahmad Sani, silakan. Sorry Pak, Ya, Ahmad Sani. saya bertanya Pak terkait dengan menindaklanjuti dari pertanyaan yang tadi Mas Faiz tadi terkait dengan feedback Pak. Nah, untuk bentuk bentuk nanti pengumpulan feedbacknya dan juga deadline dari aplikasinya sampai dengan nanti disosialisasikan ke user dan lain-lain, itu kira-kira apakah ada deadline Mbak di dalamnya atau nanti akan tergantung dari customisasi dari kebutuhan setiap kelompok saja Pak atau bagaimana? Oke, terima kasih Mas Sani ya mewakili. Sebenarnya kalau masalah itu nanti akan saya sampaikan di minggu depan ya untuk masalah timeline-nya. Jadi teman-teman sekilas saja nanti saya sampaikan kita akan menggunakan namanya framework Scrum untuk pengembangan ini. Framework Scrum itu salah satu metode yang digunakan oleh Agile metodologis gitu ya dalam pengembangan perangkat lunak. Durasinya berapa lama? Untuk pengembangan sendiri kurang lebih 2 sampai 4 minggu, tapi kita memilih kita tentukan 4 minggu. Jadi development plus testingnya itu adalah 4 minggu. Jadi kalian akan memulai kurang lebih ya kalau saya bayangan saya adalah untuk developmentnya kurang lebih sekitar 3 minggu, kemudian ditambah 1 minggu proses user review. Jadi produk diserahkan kepada user dalam rangka untuk evaluasi. Tapi nanti kita akan lihat ya. Saya akan evaluasi dulu timelinenya. Jadi intinya adalah developmentnya adalah 1 bulan. 1 bulan itu harus jadi iterasi pertama. Nanti akan saya jelaskan ya di minggu depan adalah yang namanya minimum viable product. Teman-teman sudah pernah saya jelaskan. Nanti akan coba saya jelaskan lagi supaya tahu gitu ya bahwa produk itu tidak harus sempurna di awal, tapi harus dibagi-bagi gitu ya. Iterasi pertama, value apa yang harus dikirimkan. Iterasi kedua, value apa yang harus dikirimkan. Tapi setiap iterasi itu memberikan manfaat, gitu ya. Memberikan manfaat kepada customer, gitu ya. Tidak hanya login sama register, itu tidak boleh. Tidak ada manfaatnya kan ya. Kalau setiap bulan, harusnya apa nih yang diberikan. Targetnya apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Ani ya. 1 bulan, kemudian nanti di dalam 1 bulan itu ada yang namanya user review. Nah, user review inilah yang nantinya akan mendapatkan feedback dari
user. Feedbacknya berapa lama dilempar formnya, kurang lebih kalau yang kemarin ya, prakteknya di PJJ itu 1 minggu, tapi karena teman-teman belum selesai, itu kurang lebih hanya 3 hari aja. Tapi ya nggak efektif ya, gitu ya. Kalau 3 hari itu biasanya cepet-cepetan, pokok diisi gitu ya. Harapan saya nanti bisa ideal, 1 minggu itu bisa jalan seperti itu. Kurang lebih. Apakah ada feedback Mas Ani? 1 bulan ya untuk developmentnya. Baik Pak, izin Pak, saya mungkin ada pertanyaan tambahan terkait dengan tadi feedback ya setelah selesai iterasi development, terus nanti ada juga testing dan juga sosialisasi. Nah, izin bertanya Pak, kalau seandainya nih Pak terkait dengan feedback atau user yang diberikan feedback itu dia itu tetap user yang sama Pak. Jadi sebagai contoh nih, eh, saya kan bekerja di salah satu instansi kesehatan seperti itu dan kemudian juga seandainya kita membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari instansi saya, kemudian ya otomatis yang saya berikan kan ke user di instansi tersebut. Nah, kira-kira jika seandainya user yang memberikan feedback itu user yang sama setiap bulan, namun dengan berbagai macam evaluasi, apakah diperbolehkan, Pak? Seperti itu. Nggak ada masalah. Kalau untuk target user sama nggak apa-apa. Yang penting dia sustain memberikan feedback yang konstruktif ya, yang membangun seperti itu. Kalaupun mau mencoba yang lain juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya ya, kalau yang kita lakukan selama ini supaya feedbacknya itu konsisten atau tetap bisa up to date dari satu dengan yang lain, itu biasanya kita cari user yang sama, Mas Sani. Supaya dia tahu, oh kemarin ini ya, sekarang ada perkembangan ini, yang kurang apa nih? Oh yang kurang di bagian sini dikasih feedback lagi. Kemudian selanjutnya dan seperti apa, selanjutnya dan seperti apa, gitu. Kalau kami selama ini, harapannya adalah supaya usernya nggak start from zero lagi, nggak jelas lagi. Ini aplikasi ini ya, tolong dibantu, akhirnya jelasin lagi. Nanti feedbacknya beda lagi, arah kebijakannya beda lagi. Kalau sama, nanti akan banyak tuh feedback-feedback yang membangun dalam satu linear. Tapi kalau misalkan mau dicoba ini ya, dengan konteks yang sama, target usernya sama loh ya. Misalkan target user itu eh, spesifikasinya sama gitu ya. Misalkan kalau fotografi ya fotografer gitu ya. Oh, kita punya 2 komunitas nih. Yang selama ini kita pakai komunitas pertama. Kok feedbacknya kok gitu-gitu aja. Mau dicoba dilempar ke komunitas yang kedua. Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti kita akan seleksi mana yang mau diambil, mana yang tidak gitu. Nah, yang diambil yang tidak itu bagaimana? Nggak boleh ngawur ya. Terus pokoknya aku pengen iki, ya iki enggak. Tapi yang mana yang meningkatkan value kita, itu yang akan kita ambil seperti itu. Kurang lebih gitu Mas Ahmad Sani. Baik, Pak. Izin izin bertanya tambahan sedikit mungkin, Pak. Eh, Terkait dengan tadi kan juga sudah ada bentuk evaluasi. Nah, setelah sprint ataupun iterasi pertama dan sebagai macamnya itu apakah nanti kita akan ada setiap iterasi jika seandainya sudah selesai apakah perlu di reporting ke Bapak atau bagaimana Pak? Seperti itu. Iya, nanti kalau seandainya kalau selama ini kita, kalau saya pribadi dan sebelumnya saya dengan Bu Nelus itu ya, pokoknya di akhir setiap sprint itu saya ada semacam presentasi kepada saya gitu ya, produknya hasilnya seperti apa. Karena saya sebelum akhir produk itu saya biasanya tidak tahu hasilnya akhirnya gimana. Saya hanya tahu pokoknya produknya sudah harus selesai, kemudian dilempar kepada user, saya akan membaca feedbacknya seperti apa dan di setelah user review itulah saya akan melihat produknya secara langsung dan feedbacknya secara langsung. Dan biasanya saya akan melakukan ini ya, semacam persiapan gitu ya. Persiapan untuk iterasi yang selanjutnya. Sampai di akhir nanti, kalau di akhir nanti biasanya agak rigid, di mana saya akan melakukan interview kepada masing-masing tim dan juga personal dalam tim berkaitan dengan proses. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Tetap nanti akan ada input ke saya, cuman detailnya saya tidak sampaikan hari ini. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya dan mungkin saya izin untuk konfirmasi sedikit Pak terkait Heeh. dengan Pak bilang concern untuk ke fokus fungsi dari aplikasinya begitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dibantu klasifikasi Pak terkait dengan kategori dan indikator-indikator penilaiannya seperti apa begitu Pak agar lebih lebih terpapar seperti itu. Saya terima kasih Pak. Ya. Jadi gini teman-teman ya, yang saya jelaskan fungsional app itu adalah intinya produk itu berjalan di lokal, sudah titik. Idenya apapun bebas, sekreatif bebas mungkin. Untuk parameter penilaian, kalau misalkan Pak, nilainya dari mana sih? Saya tuh ada 2 penilaian ya. Yang pertama produk tentunya, yang kedua adalah proses.
Proses itu adalah masing-masing anak harus berkontribusi secara nyata dalam pengembangan tersebut. Itu yang saya ambil ya, ada dua ini ya. Nah, sehingga kalau misalkan saya bilang, oke produknya bagus, tapi kamu nggak berkontribusi ya, saya anggap gagal gitu ya. Misalkan, oh produknya bagus sih, tapi dia nggak ada ambil peran sama sekali gitu dalam pengembangan. Berarti kan dia nggak mengikuti proses pengembangannya, maka dia nggak bisa dikatakan valid dalam sisi produk seperti itu. Dan juga sebaliknya, ya. Kurang lebih itu penilaian dari saya untuk idenya membuat terserah, ya. Yang saya sebut fungsional app adalah aplikasi yang berjalan secara lokal, idenya bebas apapun. Tapi kalau misalkan mau nantang ke platform yang dibutuhkan komunikasi beberapa user dalam satu aplikasi, maka dipastikan semua anggota tim itu memahami cara kerjanya seperti apa. Jangan sampai nanti sudah menantang tapi tidak bisa merealisasikan produk tersebut. Itu yang saya hindarkan. Seperti itu. Apakah bisa menjawab, Mas Ani? Baik, Pak. Menjawab sih, Pak. Ya, terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Baik, Saya rasa makasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Gilbert ya. Sorry, mana ini? Oh, dari Mas Rakil ya. Izin bertanya Pak, ketika project web app sudah dalam tahap production, proyek harus dikomersialkan atau tidak Pak? Ketika pengguna dapat memanfaatkan project yang telah kita buat tanpa mengeluarkan biaya pun, apakah diperbolehkan? Itu kan kemarin sudah saya sampaikan di grup ya. Target kita itu bukan menjual, bukan ya, tapi belum menjual. Target kita itu mencoba membuat produk dan digunakan tuh bersyukur pol gitu. Ya. Digunakan aja itu alhamdulillah gitu ya. Apalagi kalau misalkan besok-besok dijual ya, alhamdulillah. Tapi kalau sekarang targetnya bukan dijual teman-teman, digunakan aja, gratis boleh, gitu ya. Dipakai gratis boleh, gitu ya, nggak masalah. Karena kita masih belajar untuk mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti itu. Jadi nggak sampai target dijual, gitu ya. Belum sampai ke sana. Kemudian ini dari Mas Rakil ya, semoga bisa menjawab ya, Mas Rakil ya, seperti itu. Mas Gilbert. Maaf Pak, izin bertanya ketika nanti sesi presentasi, kalau ada yang masih ada kesibukan kerja, bagaimana Pak? Apakah nanti bisa pakai handphone Pak? Ya nanti kita buat kesepakatan ya. Jadi gini teman-teman, saya juga kalau presentasi kepada saya ya, berarti ya targetnya kepada saya gitu. Ya harapan saya semua bisa datang. Kalaupun nanti misalkan Pak, maaf nggak bisa datang ya, silakan buat kesepakatan gitu ya. Kapan bisa kita ketemu? Nanti saya datang. Nah, pembelajaran dari sebelumnya adalah saya selalu bilang kapan nih kita bisa diskusi dan semuanya harus bisa hadir gitu ya. Tapi in case di lapangan ketika itu saya tepatin ya, saya sudah datang nih. Saya Sabtu Minggu biasanya kan Sabtu Minggu Pak. Oke, Sabtu jam berapa? Jam sekian. Oke, saya iyakan nih. Waktu keluarga saya korbankan ya buat ketemu sama kalian. Nggak ada yang datang gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya. Jadi kita mohon maaf nih, barangkali teman-teman juga ada yang bekerja juga ya. Kita kan sama-sama profesional ya. Saya juga sebagai dosen juga profesional, Anda sebagai mahasiswa dan juga sebagai tenaga industri juga profesional. Nah, ayo sama-sama kita membangun profesionalitas di sini gitu ya. Jangan sampai mengatasnamakan eh, apa ya kesibukan kemudian tidak datang dalam hal seperti ini. Ini Anda melanggar etika profesionalisme seperti itu. Maka dari itu nggak apa-apa kalau memang nanti tidak bisa ketika presentasi yang saya butuhkan full team ya, asalkan nanti kita bisa sepakati waktunya kapan seperti itu Mas Luther. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kira-kira sebelum saya tutup dan kita teman-teman bisa mulai untuk kerja kelompok ya, menentukan idenya seperti apa. Bisa dicukupkan teman-teman? Oke, saya akan buka dulu presensinya, nanti silakan atensi. Saya buka etonya dulu. Baik, silakan absen dulu ya di etol. Ini mahasiswanya nambah satu ya. Kemarin ada 111, terus tiba-tiba ada info, ada mata kuliah. Apa ada mahasiswa baru ya? Mahasiswa baru atau baru masuk di absensi? Barusan berdaftar. Mungkin barusan ngambil ya. Ya, oke teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk malam ini saya cukupkan ya. Saya nanti akan susun dulu untuk apa namanya formulasi reportingnya. Tapi sebelum itu tolong tim formingnya, pembentukan timnya dimaksimalkan dulu ya. Untuk sore ini nanti akan saya atau malam ini ya, ini sudah malam sih sebenarnya.
akan saya mohon maaf akan saya log dulu karena saya butuh merekap siapa aja yang sudah masuk tim dan siapa aja yang belum. Seperti itu supaya nanti saya bisa paling nggak membantu ya siapa yang belum dan siapa yang harus ditambahkan seperti itu. Tapi harapan saya kalau bisa dibantu untuk melengkapi ya supaya nggak ada overproduction. Itu yang pertama. Yang kedua nanti untuk output dari mata kuliah setelah ini kalian akan membuat saya minta untuk membuat ide masing-masing produk. Kemudian di dalam produk itu silakan kalian merancang gitu ya kira-kira apa saja yang perlu diisikan seperti itu. Nanti akan saya buatkan untuk contoh template-nya tapi bisa berinisiatif sendiri. Nanti yang dikumpulkan berupa PPT seperti itu ya atau PDF yang dikonvertkan dari PPT seperti itu. Semoga supaya saya bisa membaca secara mendetail kira-kira produknya seperti apa gitu ya. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Nanti kita akan membahas di pertemuan selanjutnya ya. Semoga nanti bisa sempat yaitu MVP dan juga eh, di minggu selanjutnya adalah Scrum. Ya. Dari MVP, minggu selanjutnya adalah Scrum seperti itu supaya teman-teman bisa kebayang kira-kira apa yang harus dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk malam hari ini. Yang belum absen silakan absen. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Menarik sekali pembahasannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di dalam penyampaian saya, isi tutup aja. Kalau misalkan ada yang diskusikan bisa tanya di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Kalau bisa jangan japri teman-teman ya. Kalau japri itu nanti yang lainnya pertanyaannya sama soalnya. Tanya aja langsung di grup, nanti kita akan diskusi di sana gitu ya. Itu teman-teman. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Saya end meeting ya ini Mas Rakil ya. Salam. Iya, Pak. Baik, Pak.